kita. Hai. Hari ini kita mau ngapain, guys? Kita mau review film Marui Video. Ya, video yang baru dirilis di 2003 ya. 2023. Masih kurang fokus abis nonton ya. Iya, itu mikir banget gitu. Dan ini film Korea. Iya, dan film ini horor yang cukup berbeda ya. Kita horor dokumenter atau Dokumenter semi dokumenter. nggak terlalu banyak kayak yang horor biasanya Indonesia yang kayak di sini kaget, di sini kaget. Iya. Kita katakannya bukan ya. Enggak ada OPJ ya, bukan OPJ. Jadi horor found footage, jadi kayak menemukan pembunuh, menemukan Misteri sih ya, misteri yang ada di Misteri. pembunuhan yang dia bahas gitu ya. Iya. Dalam video tersebut. Videonya tentang apa sih? Tentang pembunuhan yang terjadi di Lost Man. Itu tahun 1992. Sebenarnya dari seorang reporter yang mencoba untuk memecahkan masalah ini, cuman memang dari kejaksaan dari Korea Selatannya itu tidak memperbolehkan untuk telusurin. Akhirnya reporter dan timnya itu coba untuk mencari dari tempat kejadiannya dan lain-lain. Nah, karena katanya juga video itu tuh populer ya di kalangan kejaksaan gitu. Kenapa populer? Karena menemukan suatu penampakan. Iya, betul. Bukan hanya pembunuhan biasa. Jadi dia itu menemukan sesuatu yang ramai di media sosial, katanya karena pembunuhan gitu. Nah ternyata setelah diselidiki sampai ke tingkat kejaksaan, gitu ya, ternyata di video itu ramainya bukan cuma karena pembunuhannya, tapi karena ada Penampakan yang penampakan yang muncul. Akhirnya telusuri itu penampakannya tuh. Iya. Gitu. Dan menelusuri ada seorang tim ya, tim reporter tuh. Dan dimana dia memang ingin memutuskan untuk membuat dokumenter dengan merekam apa yang mereka temui tentang video itu. Namanya juga dokumenter kan, dia pasti akan menelusuri dari ya before and before gitu, dari yang ada dalam video itu, dari siapapun korbannya, keluarganya, pokoknya semuanya ditelusuri sampai akhirnya ketemu di masa tahun ya tidak jauh ya. Itu kan dari 1992, sebelumnya pun juga sudah ada kejadian gitu. Oke, apa kesan kalian telah nonton film ini? Sebenarnya lebih ke capek nggak sih? Iya, karena dibawa dengan cerita yang lumayan agak rumit ya. Rumit, entah kenapa kayak nggak tahu aja alurnya tuh susah untuk kita susun gitu. Ya. Tapi sebenarnya yang membuat mungkin kalau yang mau capek adalah mungkin ada beberapa orang yang nggak suka komentar ya, kayak cuma pengen tahu kejadiannya kayak gimana gitu. Kalau misalkan kita nonton horor lain tuh yang udah tahu gitu kan tentang hantunya sih. Tapi ini tuh benar-benar kayak kita mencari siapa sih pelakunya gitu, karena ini pembunuhan tadi siapa sih pembunuhnya gitu. Bukan hanya pembunuhnya kan, tapi yang sebenarnya dia pengen tahu biar kasus ini jelas. Reasonnya ya, lebih ke gara-gara apa ada penampakan kan. Kalau sejarah penampakan ya udah gitu, tapi kan bukan hanya sekedar penampakan. Dan kalau gue pikir mungkin kita terlalu harus buat teman-teman yang kalau mau pengen benar-benar tahu cerita ini harus fokus sama teksnya. Aduh, gue jujur kalau kelewatan beberapa kata tuh nih maksudnya apa, tiba-tiba ada namanya Korea kan bedanya apa sih, ada siapa tuh Chonggung. Iya. Satu marga berbeda belakang. Itu aja namanya. Siapanya? Ini kakeknya kayak anaknya kayak. Jadi kita tuh satu marga. Kalau lu nonton cerita sendiri, lu pasti bingung ini siapa namanya. Iya tadi ya kalau mirip ya. Cho Yong Tae, Cho Byung Hyun ya. Byung Hee. Malah ya. Byung Hee sama Cho Kyung Ho. Iya. Itu satu pohon keluarga itu masih gitu. Keluarga cemara ya, dari urutan ibu, bapak, anak, terus juga ada lagi gitu kan ya. Tapi itu akhirnya bikin terkesan kita tuh jadi kayak pengen nonton lagi tuh, karena dia mencoba untuk nyari sedikit-sedikit kayak misalkan nemuin ini siapa, bahkan ada dukun, ada siapa, jadi membuat kita kayak mana nih gitu kan. Ada sih beberapa yang memang kita kayak lost, kayak udah bosen gitu kan, kayak udah ketebak nih pembunuhnya siapa gitu. Dan gue sempat bingung sih, kalau kesan gue sempat bingung ketika dia mana nih yang masa sekarang, mana masa lampaunya gitu kan. Gak, ya benar-benar kita apa sih ini? Kalau di film apa ya yang bisa balik, ini yang paling buntung apa?
kan dia kalau misalkan balik Oh si Ivana. Iya, Ivana. Ivana. Dia kan kayak balik ke masa lalunya itu kan kelihatan ya, kayak ada abu-abu. Dia keren lah. Ada Iya, transisinya. transisinya Ya, gitu. Pastinya Iya. semua. Maksudnya dia juga kita juga bisa dengan jelas membedakan bahwa itu flashback masa lalu, ini tuh yang zaman sekarang gitu. Betul. Sebenarnya kita ada notisnya gitu kayak di bawahnya ada tanggalnya sebenarnya, tapi kita kan nggak selalu fokus Ngeliat ke sana kan. Jujur Kalau balik lagi. kalau orang nonton ngelihat apa ya posternya itu bervideo tuh kayak film dulu tuh ada apa ya paranormal activity itu kan Iya. jelas ya, jadi benar-benar ada kamera, ada penampakan gitu. Nah, gue pikir ini tuh kayak mirip itu kayak paranormal activity, tapi tiba-tiba enggak juga sih, kita benar-benar kayak dibuat Benar-benar. ngikutin ceritanya gitu kan. Tapi kesan awalnya bikin merinding sih, Iya. karena kayak kelihatan real nyata gitu. Gue jujur kalau sekarang gue nggak merinding sama sekali. Awalnya, kesan awalnya. Gue merinding ketika tahu ternyata itu ada terjadi pembunuhan yang habis satu keluarga. Itu jujur gue Iya. merinding. Iya. Pada awalnya merinding, walaupun kesananya tuh ada hal-hal yang kayak ngebuat itu jadi terkesan nggak real gitu. Padahal si pembuat film pengennya ini kelihatan real Real. beneran kan. Tapi kan masalahnya kan dibilang katanya, oh film ini apa ada penampakan. Penampakannya cuma satu. Gimana ceritanya? Ini zoom in. iya, zoom Sebenarnya kalau lagi. kalau dari kasusnya cuma hanya penampakannya aja yang bikin penasaran kali ya. Iya, kan Sebenarnya dia sih itu. maksudnya katanya ini menarik karena ada penampakan. Iya betul. Iya. Tapi penampakannya cuma itu aja gitu. Itu kayaknya gue lebih serem ketika nanti teman-teman pada kalau misalnya nonton video ya, ntar ada ceweknya lagi video cam gitu tiba-tiba di belakang di belakang ada orang. Itu manusia kan? Iya. Itu lebih serem daripada kamera muncul. Iya, iya. Itu orang kan? Itu kan Kalau- bukan Charles. Iya, itu Charles Young. itu Emang sih sebelum Itu orang atau itu Itu bukan. orang ya? Sebenarnya dihitung-hitung kalau di film ini cuma ada kalau gue itu Iya. ada 3 penampakan. Iya. Itu iya. terus di belakang cewek sama di video terakhir. Oke. Iya sih. Tuh sudah di spoiler ya. Oh iya. Ya jadi buat teman-teman yang mau yang nggak kan ada orang yang aduh gua mau nonton ah gitu terlalu banyak hantunya gitu. Ini enggak. ini enggak. Ini enggak sama. Tapi menurut Bisa aku dia mirip Incantation karena ada kutukan-kutungannya. Apalagi yang tentang ini kan langit-langit Iya, kebakar itu. tapi beda lah. Kalau di Indonesia itu kan jelas. Ini itu Korea. No, dia Taiwan. Taiwan. Dia Taiwan. Nah, di Indonesia itu ada muka ketika orang kerasukan tuh kelihatan kerasukannya gitu. Ya kalau dia Ini- lumayan serem penampakannya. Ini kayaknya kerasukannya Kalem. Itu versi kalem. kerasukannya masih cantik gitu. Oh, cantik. Iya. Dia udah sering main film juga kalau ceweknya. Kan kalau Incantation dia kutukannya menyebar. Kalau ini bagi siapa yang mau ini dia kena kutukan. Iya. Jadi yang di apa namanya di ruang bawah tanah kejaksaan, yang tempat-tempat penyimpanan barang bukti itu kan langit-langitnya kayak gitu karena ada sih berkas yang si Iya. pembunuhan losmen itu ada di situ. di situ. Jadi setiap ada yang pembunuhan losmen itu pasti langit-langitnya kayak gitu. Itu. Itu termasuk juga yang di apartemen si cewek kan. Hmm. Nah itu karena dia nonton yang si ininya. Video aslinya Video ya. aslinya pembunuhan losmen. Oke. Jadi dia nonton Jadi video dia itu. nonton film-video itu tiba-tiba ada laki-laki hitam itu. Iya. Iya. Itu yang membuat akhirnya dia kerasukan dan Iya, itu dan dia- akhirnya mengulang hal yang sama kan Mengulang pembunuhan hal yang itu. sama. Betul, betul. Enggak, tapi sebenarnya Bisa, kalau bisa. teman-teman nonton juga banyak banget kejadian yang sebenarnya nggak apa ya Make sense. nggak make sense gitu. Kalau tiba-tiba ada anak kecil ke sebelah kanan gitu, toh itu juga gunanya buat apa ya? Masa ada scene yang nggak perlu ya? Ada season kan Yang itu kan katanya nggak berguna banget nggak gitu. berguna kan Heeh. gitu. Akan kalau ada film ada Sebenarnya mungkin tujuannya untuk memperjelas cerita kan. Iya. Iya. Tapi bingung kan? Karena ceritanya yang bikin Tapi- rumit. Iya. Ceritanya yang bikin rumit. Dia cuma hanya memperkenalkan ini loh anggota keluarga kita ya kan. Dia kayak gitu kan. Dan pemeran utamanya adalah abangnya gitu. Ini ada ibu, ayah, ini adik aku gitu. Sebenarnya kenapa akhirnya ke adiknya kan gara-gara dia mencari tahu sebenarnya nih Ke teman. temennya ternyata bilang kalau dia pernah manggil ayah gitu kan. Iya, Wah, betul. Wah, ada ayah nih gitu kan. Karena kita nggak tahu sosok ayah seperti apa, ternyata ada setelah itu udah ketahuan oh ternyata ayah kayak Sesuatu lah ya, pokoknya Iya. ada misteri yang dalam Sebenarnya proses bukan- menemukan sosok pembunuh atau mencari hantunya ada misteri. Nah itu doang sih sebenarnya. Cuman mungkin bahasanya mungkin bukan nggak perlu tapi terlalu bertele-tele akhirnya nggak ketemu, akhirnya ketemunya lama lah gitu.
Sini ya. Kayaknya scene-nya gua suka itu dong sih. Kalau teman-teman nonton scene. ya, nanti ada si cowok datang gitu tiba-tiba kamera gitu doang udah, gitu doang. Oh yang ini ya, gitu doang. CCTV ya. Nah itu doang sih. Kalau gue udah scene yang paling berkesan yang di awal udah yang video yang benar-benar dari kejaksaan itu yang diumpetin itu loh, yang akhirnya video aslinya dikasih tahu ke ceweknya, video pembunuhan asli di pembunuhan losmennya itu benar-benar kayak dia jongkok di kasur aja tuh kayak anjir kakinya berdarah kayak maksudnya itu pembantaian parah banget kan gitu. Walaupun pembantaiannya nggak diliatin gitu, cuma hanya ditutup gitu doang. Tapi itu kayak real bener-bener kayak wah anjir kayak terjawabkan kenapa si cowok itu kayak gitu. Berarti kan konsepnya kerasukan kan? Kerasukan sebenarnya. Kayak minta tolong gitu. Itu sih. Aku suka, aku nggak tahu kenapa ya. Scene yang si Cho Byung Hee ini yang dia ngeklaim dia jadi Choyokte, yang dia ngeliat ke arah kamera yang dipasang di depan itunya dia. Ini kamera gitu ya, dia kayak notice gitu. Iya dia notice gitu, cuma kayak diem doang kayak gitu ngeliatin itu doang sih. Entah kenapa kayak di situ rasanya agak creepy gitu di bagian itu karena dia cuma diam dan ngeliatin itu kamera gitu. Iya betul. Kalau lu? Aku di ending sih, kayak nggak ketebak kan tiba-tiba ternyata hasilnya wah endingnya wah ada foto terus kayak full member itu sih kayak baru di ending terakhir tuh baru ada puzzle yang hilang gitu. Iya itu kayak udah itu sih. Sebelumnya foto. Oh iya, ada yang nonton sebelah kanan ya. Nah, sama aja itu. Itu menarik sih ngeliatnya gitu. Masa cuma sekilas doang gitu. Tapi itu apaan tuh? Iya. Kayak sesuatu yang tidak berguna tapi ternyata Bikin ini penasaran bikin gitu ya? Tapi kita penasaran. Iya, sebenarnya kalau misalkan tadi ngelihat video itu ada beberapa kayak kok kenapa nggak ini duluan, kayak nggak sesuai dengan rapi gitu, kayak terburu-buru akhirnya Itu gitu. yang gue bilang tadi nggak jelas alurnya. Nggak jelas, kita sempat kayak belum gitu. Iya bahkan Iya. akhirnya Ini aja sesudahnya ya? ngapain Apa? gitu. Iya. Ini tuh sebenarnya itu akhirnya yang tadinya kita sempat lost tiba-tiba dibuat ngikutin lagi, terus tiba-tiba kok berantakan, endingnya nggak berantakan cuman kejawab sih. Iya. Kejawab. Jadi langsung aja nilainya buat film ini ya berapa? Bagus sih, cuman so-so 5,5. Maaf ya, 5,5 per 10. Gua kalau nonton sendiri 15 menit kan gua kan sering nonton film Netflix ya, kalau udah bosan aku mau ganti nih. Kalau gua nonton sendiri gua mau ganti. Tapi kalau memang harus kita apa ya review ya gue kasih nilai 4,5. Kalau gue jujur kalau seandainya gue nonton sendiri juga sama, gue juga pasti gue ganti kan gue nggak suka alur yang bertele-tele gitu kan, dan kita bener nggak tahu gitu waktu itu mau kemana gitu kan, dan ternyata emang setelah kita nonton terus ternyata emang kita digiringnya bukan buat menikmati setannya, tapi justru malah menikmati misterinya, mencari siapa pembunuhnya, dan itu emang buat nyari pembunuh emang nggak segampang buat nyari setannya, kan emang harus dulu emang penyelidikannya lama gitu. Setannya mah gampang pakai dukun doang. Bener ya, Sampai tapi panggil emang buat selesai. nyari pembunuhnya emang agak susah rumit gitu kan. Iya. Dan yang gue rasain jujur, gue nggak tahu kenapa justru film ini gue berasa gitu, berasa seremnya di gue. Tapi dan gue ngasih nilai 6 lah. 6 per 10, oke. Oke, kalau gue 6 juga, 6 per 10 juga. Kalau tadi Kak Asep juga itu kalau gue merasa bahwa endingnya tuh nggak sia-sia gitu. Jadi kalau setelah kita nonton itu, oh ternyata endingnya gitu. Kadang kita suka mencari-cari. Iya, kita kadang kalau misalkan ending, tapi kita nggak tahu sebenarnya mau kemana sih ini. Tapi kalau ini tuh udah ketemu, bener-bener ketemu gitu. Oh berarti, oh ini sosok anaknya, ini segala macamnya, ini pembunuhnya sih ini. Jadi walaupun kenapa nggak lebih tinggi? Karena mungkin ya tadi bertele-tele dan kita cepat ngantuk juga, dan kalau nonton 15-20 menit di awal mungkin udah cut off, udah kayak aduh sampai aja deh gitu. Karena kita review ini karena memang ada yang minta kita nge-review ya. Tolong dong review film baru video. Kalau aku mungkin menurut aku kurang serem yang gimana gitu ya. Cuma creepy-nya di awal tetap kataku kerasa. But ini nggak lebih menyeramkan daripada Nope ya. Aku ngasih Nope 6 dan ini aku ngasih 5.
Oh, oke, 5/10. Tapi ini bener kayak sosok setan nggak sih? Yang dia tuh emang nongolnya nggak terlalu wah gitu. Iya. Tapi masukin gitu. Iya. Makanya dari tadi gue bilang kan gue berasa sebenarnya tuh sih, ada. iya. Kan? Tapi aku ngerasa itu waktu di awal kok. Waktu di akhir waktu jelas udah kayak oh gitu. Karena aku juga nonton doku yang lain, menurut aku yang jauh lebih menyeramkan daripada itu. Gue lebih serem ketika ada cat hitam di tembok daripada Penampakannya. Kalau teman-teman mau nonton film yang mungkin film dokumenter plus film-film yang apa ya, yang ada misteri, mungkin ini cocok ya. Tapi walaupun kalau nggak siap membaca teks secara lengkap ya gue Iya. tidak Harus sarankan benar-benar untuk fokus. Sabar dan fokus ya. Dan lebih baik kalau ada teman. Betul, buat sharing kan. buat sharing. Lo stuck di situ kayak oh gini, terus ya udah bisa lanjut lagi. Beneran dia bisa jadi plot twist, cuman dia nggak nampilin kayak ada Iya, beberapa kurang rekaman. aja gitu. Iya, beberapa ada rekaman. Apalagi yang pas lagi mereka itu opetin tuh. gitu loh. Gitu. Kalau Iya. misalkan biasanya kalau plot twist kan ada rekaman, terus kita nggak sadar, abis itu endingnya dikasih tahu. Nah ini bener-bener yang itu bener-bener diumpetin gitu. Yang dukun itu tuh ada footage dari atas, kata emang dia ingin ituan drone gitu. Iya. Tiba-tiba ada footage dari atas yang ketika dia kesurupan gitu. Itu aja sih yang agak kurang gitu. Selebihnya jangan. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah film di bioskop udah nggak ada lagi gitu, kalau di Netflix nggak ada, mungkin ada di apa ya, website yang lain itu biasanya ada gitu. Sama ini sebenarnya kurangnya apa? Kurang soundnya. Aduh, kayak kita nggak ngerasain ya. kan film dokumenter. Iya, maksudnya dokumenter Iya. itu ada bulur-bulur kan. Tapi jadi aneh dari Tapi kalau misalkan di endingnya dipakai begitu kan lebih seru, ya kan? Soalnya kan dia menceritakan tentang Marui videonya, pasti nggak akan ada itu kayak gitu nggak sih? Di asli Marui videonya dia bilang kayak gitu yang di-cut sama si PT Maruinya. Jadi yang mau nonton film ini bisa langsung coba cari di website tertentu, biasanya ada gitu. Ya, jadi bisa menambah pembenaran film horor. Walaupun membingungkan. Jangan Indonesia aja ya. Oke. Salah satu film luar negeri. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa nonton video-video film kita lainnya dan Betul. jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Bye.